Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan para tamunya. Ketika raja itu masuk untuk memenuhi para tamunya, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mengawali perayaan syukur hari ini dengan sebuah antifon pembuka. Jika engkau menghitung-hitung kesalahanku, ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi engkau suka mengampuni, ya Allah Israel. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Antifon pembuka ini kiranya membuka wawasan kita semua untuk memahami bacaan kitab suci hari ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan Allah menunjukkan kasih dan juga kemurahan hatinya dengan mengundang orang-orang pilihannya supaya berpartisipasi dalam perjamuan yang sudah disiapkan
oleh Allah sendiri. Perjamuan yang disiapkannya ini sangat lezat dan itu diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang pilihannya. Namun sayang sekali karena orang-orang pilihannya memilih masa bodoh dengan undangan ini. Inilah sebuah dosa yang dibuat oleh umat Tuhan karena mereka tidak mengindahkan undangannya. Namun demikian, Tuhan tidak memiliki sifat menghitung-hitung kesalahan manusia dan menyimpan dalam hatinya. Tuhan yang kita imani itu Tuhan penyayang dan murah hati. Hanya Dialah yang mengampuni dan melupakan dosa-dosa manusia. Karena itu Tuhan juga mengundang orang baik dan orang jahat untuk ikut serta dalam perjamuan yang disediakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kisah perumpamaan bacaan Injil hari ini memang menarik perhatian kita karena berbicara tentang hidup Anda dan saya yang nyata di hadapan Tuhan. Tujuan hidup kita sebagai manusia adalah supaya mencapai kebahagiaan sejati dan mengalami kehidupan kekal di masa depan, yakni dalam kerajaan Allah. Hal yang penting, kita semua hari ini diundang karena kita tamu yang istimewa. Ada yang diundang lebih dahulu tetapi menolak undangan dengan berbagai alasan, termasuk melakukan atau membuat kejahatan-kejahatan tertentu. Para undangan terakhir adalah orang-orang jalanan. Ada yang baik, ada yang jahat. Meskipun demikian, para tamu tetaplah diperlakukan sebagai tamu dan undangan yang sangat penting. Namun sayang sekali karena ada di antara para tamu ini yang masih tidak menyadari kelemahan dan dosa mereka. Salah satunya tidak mengenakan pakaian pesta. Dia lalai mencari kebenaran dan tidak melakukan kehendak Allah. Ia juga tidak membutuhkan pertobatan sehingga mendapat hukuman setimpal yang diserukan raja, yakni ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kemudian kisah Injil ditutup dengan perkataan Yesus yang sangat bermakna, yakni sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sosok raja dalam bacaan Injil hari ini memang luar biasa. Ia tidak memandang statusnya tetapi menjalankan tugas dengan mengontrol seluruh peristiwa, yakni mengundang, memanggil tamu dan undangan berulang kali, menjalankan hukuman, mengalihkan undangan ke orang lain, mengunjungi para tamu, bahkan mengeluarkan tamu yang tidak layak. Pertanyaannya, siapakah sosok raja ini? Kiranya sosok raja ini adalah Yesus sendiri yang menjalankan kuasa untuk mengisi kerajaannya. Para hamba adalah para nabi yang sebagai utusan Tuhan untuk mewartakan keselamatan, bahkan ada yang dianiaya
dan dibunuh. Para rasul Yesus sendiri dan juga para pewarta yang melakukan tugas perutusan gereja pun juga dibunuh, bahkan saat ini. Maka pertanyaannya untuk kita semua, Anda dan saya, bagaimana posisi kita saat ini? Apakah kita adalah undangan pertama atau undangan terakhir yang bercampur dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat? Apa yang harus kita lakukan untuk memperindah wajah kerajaan Allah? Yang dalam bacaan pertama ditegaskan untuk mencari wajah kerajaan Allah menggambarkan suatu zaman keselamatan yang dilimpahkan oleh Tuhan, diperuntukkan bagi segala bangsa. Tuhan tidak hanya menjamu bangsa-bangsa tertentu dengan santapan lezat, tetapi Tuhan juga akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan pada bangsa-bangsa tertentu. Air mata mereka akan dihapus, dosa-dosa mereka juga diampuni. Tuhan sungguh-sungguh mau menyelamatkan seluruh umat beriman. Oleh karena itu Nabi Yesaya menggambarkan sebuah zaman baru, yakni zaman keselamatan. Semua inisiatif berasal dari Allah sendiri. Ia berhak memanggil semua orang untuk merasakan perjamuannya. Maka suasana pesta ini penuh dengan sukacita. Lagi pula semua dosa dan aib mereka sudah dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Allah yang dinantikan itu datang untuk menyelamatkan seluruh bangsa di dunia ini. Itulah seruan dari Nabi Yesaya. Umat Allah, Anda dan saya hari ini pun juga diingatkan untuk bersyukur dan bersukacita karena keselamatan yang boleh kita rasakan dalam Yesus Kristus sebagai penebus dunia. Yang dalam bacaan kedua, Santo Petrus mengingatkan Anda dan saya untuk selalu bersyukur atas segala pengalaman hidup, baik dalam suka maupun duka. Karena itu Paulus berani bersaksi bahwa segala perkara dapat ditanggungnya dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Dialah Yesus Kristus. Sabda Tuhan hari ini para saudara, bila direnungkan, dihayati, sungguh indah untuk kita laksanakan dalam kehidupan harian kita. Tuhan kita itu baik. Ia memanggil Anda dan saya untuk mengikuti perjamuan yang memang disiapkannya bagi kita. Maka sebagai gereja, Tuhan terus-menerus mengutus para gembala untuk menyadarkan kita supaya berjalan di jalan yang benar. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia mengasihi kita apa adanya. Semoga Tuhan memberkati. Kita ungkap